Baik, nama saya Yudi. Saya di sini mewakili kelompok RAS untuk mempresentasikan tugas akhir dari analisa dan perancangan sistem informasi. Oke, berikut ini adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari Kelvin, kemudian saya sendiri Yudi, dan juga Jenry Winata. Oke, untuk materi pembahasan kami ini, kami akan membahas sedikit mengenai review mengenai materi UTS. Kemudian kita akan melanjutkan ke diagrams, yaitu bermulai dari kelas diagram. Lalu kita akan melakukan demonstrasi desain app dan demonstrasi app secara langsung. Oke, kita mulai dari review UTS dulu. Ini adalah identitas perusahaan. Jadi singkatnya, PT RAS Technology ini adalah sebuah startup ya, yang berfokus dalam mengembangkan sistem layanan web atau web service. Dan web service yang kita kembangkan ini adalah diberi nama RAS Discount Management System atau DMS. Lalu untuk struktur organisasi kami ini adalah dipimpin oleh seorang founder. Kemudian di bawah founder kita ada Chief Technical Officer, Chief Marketing Officer, dan juga Chief Finance Officer. Ya. Kemudian untuk proses bisnis. Nah, proses bisnis kita ini adalah berputar di antara klien dan juga kita, di mana klien akan menemui kita dan kita akan menawarkan mereka sistem kita, lalu mereka akan melakukan customizations atau permintaan perubahan untuk menyesuaikan dengan sistem yang mereka miliki. Lalu setelah itu mereka akan bisa melakukan integrasi dengan sistem kita. Nah, akhir dari proses bisnis kita ini adalah sebuah sistem back-end di mana klien bisa melakukan manajemen produk yang mereka jual dan juga manajemen promosi mereka. Oke, next untuk perencanaan. Nah, kita merencanakan jadwal project dari minggu pertama hingga minggu ke-14, yaitu ada perancangan ide bisnis, lalu kemudian ada analisa kebutuhan sistem, kemudian penyusunan estimasi jadwal kegiatan, penjadwalan dan pembangunan proyek itu sendiri, analisa strategi pemecahan masalah, analisa biaya proyek, dan juga diakhiri dengan penyusunan laporan dari awal hingga akhir dari perkuliahan. Nah, lalu kita breakdown lagi ke dalam jadwal dan pembangunan proyek ini, yaitu dari minggu ke-5 hingga minggu ke-10. Kita membangun database, ya, merancang tampilan UI, membangun sistem back-end, dan kita bangun juga web service, dan terakhir kita tinjau ulang supaya kualitas dari sistem kita ini dapat terjamin. Oke, selanjutnya perencanaan mengenai fitur dari front end kita ini adalah terdiri dari halaman utama, ya, kemudian halaman produk, kemudian kontak, dan terakhir halaman cart untuk melihat barang belanja. Lalu secara back end kita punya halaman registrasi, login, dan dashboard sederhana. Kemudian kita ada halaman produk, kategori, dan bundle untuk melihat dan juga manajemen atas record-record tersebut. Dan terakhir kita ada halaman diskon dan juga logout. Nah, diskon ini kita bisa melakukan manajemen dari promosi-promosi yang ingin klien miliki. Kemudian secara API, fiturnya secara API kita menyediakan beberapa list routing, ya. Jadi di sini klien bisa memanggil root kita untuk mendapatkan list dari produk, list dari kategori, list dari bundle, diskon, dan juga menghitung total perbelanjaan mereka di cart, lalu mendapatkan harga setelah diskon. Kemudian kita analisa pieces. Analisa pieces yang pertama adalah P untuk performance. Nah, di sini kita membahas mengenai apakah sistem kita ini memiliki performance, apakah mudah diakses, apakah cukup cepat, tidak ketika trafik pengguna padat, sistem tetap stabil, tidak melambat. Kemudian untuk information ini kita adalah mengenai bagaimana data disimpan ke dalam sistem, sehingga kita data yang disimpan ke dalam sistem dipastikan benar, tidak ada data yang redundan, ya. Kemudian data yang salah, yang tidak benar, tidak dapat disimpan. Lalu yang ketiga, economics. Ya, economics ini kita membahas mengenai biaya-biaya. Apakah sistem kita ini mampu meringankan biaya dari klien.
Kemudian kontrol. Di dalam kontrol kita membahas mengenai security. Apakah data yang disimpan ke dalam sistem ini terjamin keamanannya? Apakah sistem kita memiliki akses right yang mumpuni? Ya, kemudian yang kelima, efisiensi. Nah, efisiensi ini kita bertanya apakah sistem kita ini benar-benar berguna bagi klien kita, apakah membantu dalam memajukan proses manajemen mereka. Yang terakhir adalah service. Service kita kembali lagi apakah sistem kita ini sudah bagus, sudah mudah untuk dipelajari, dipahami, digunakan, dan juga apakah fleksibel. Kemudian cost and effect analysis. Di dalam cost and effect analysis kita membahas mengenai apakah adanya problem atau justru opportunity. Nah, kalau ada problem, apa cost dan apa efek, apa sebab dan apa akibat dari problem tersebut. Lalu sistem objektif ini kita membahas mengenai apa tujuan ya yang didapatkan, apa tujuan dari pembangunan proyek ini. Apabila itu adalah sebuah opportunity, apa tujuannya. Lalu sistem constraint. Sistem constraint ini kita membahas apa yang perlu kita perhatikan selama kita membangun proyek tersebut atau ketika kita menemukan masalah pada problem tersebut. Selanjutnya kita review kembali mengenai flowchart. Di flowchart ini kita ada backend-nya ya. Di backend ini dimulai ketika klien mengakses ke web service backend ya, kemudian melakukan registrasi. Kemudian setelah sukses, klien akan bisa melakukan manajemen produk mereka ya, kategori mereka, bundle, dan juga diskon, dan kemudian berakhir dengan exit dari web service kita. Lalu yang kedua adalah front end. Flowchart untuk front end ini adalah klien mengakses ke aplikasi customer mengakses ke aplikasi klien, kemudian memilih produk-produk yang mereka inginkan, memasukkan ke dalam halaman cart ya. Lalu ketika membuka halaman cart, maka customer akan bisa melihat harga akhir perbelanjaan mereka setelah dikurangi diskon. Nah, di sini harga akhir didapatkan dengan cara merequest terhadap kita. Jadi kita sebagai web service akan membantu menghitung diskon yang didapatkan oleh customer. Lalu berikut ini adalah untuk data flow diagram. Di sini diawali dengan sebuah diagram konteks ya, yaitu adanya seorang klien atau pelanggan dan berinteraksi dengan sistem informasi RAS DMS pada RAS teknologi. Nah, di sini secara singkatnya adalah terjadi registrasi akun, manajemen data, pemanggilan API untuk manajemen data, dan terakhir pemanggilan API untuk menghitung harga perbelanjaan. Lalu kita masukkan ke dalam diagram nolnya. Ini adalah terbagi atas 4 buah proses utama, yaitu proses registrasi akun baru ya, kemudian mengelola data, pemanggilan API, dan juga komputasi diskon. Nah, kita di komputasi diskon ini kita bisa rincikan lagi menjadi proses membaca diskon dan menghitung diskon. Di mana membaca diskon ini kita membaca kelayakan apakah customer tersebut layak untuk mendapatkan diskon. Kemudian kita hitung kalau layak. Kemudian ini untuk entity relationship diagram ya. Kita di sini ada tabel utama adalah bundle, kategori, dan juga produk ya. Kemudian produk dan kategori ini membentuk sebuah hubungan one to many, dan produk dan bundle membentuk hubungan many to many sehingga terjadi sebuah bundle produk di sini. Ya, kemudian di sini kita ada diskon. Diskon ini ada hubungan dengan discount rule adalah hubungan one to many, dan discount rule ke discount rule type ini juga one to many. Nah, discount rule bisa saja memiliki hubungan dengan bundle, dengan kategori, dan dengan produk masing-masing adalah many to many, sehingga ada discount rule bundle, discount rule produk kategori, dan discount rule produk. Kemudian ini adalah client. Lalu kelas diagram. Nah, kita untuk UAS ini kita mulai dengan kelas diagram untuk tampilan atas. Nah, karena agak panjang jadi kita potong menjadi 2 bagian ya. Di sini adalah tabel bundle. Tabel bundle ini terdiri dari atribut name, price, client ID. Kemudian produk kategori terdiri dari name dan client ID. Produk terdiri dari name, price, dan produk kategori. Nah, tabel-tabel utama ini semuanya memiliki fungsi
CRUD dasar, yaitu manajemen data, di mana bisa read, create, update, dan delete. Lalu khusus untuk bundle dan juga produk kategori, karena mereka memiliki hubungan one to many dan many to many dengan produk, maka di sini mereka bisa melakukan read produk, ya, create produk, update produk, dan delete produk. Di sini juga sama. Jadi mereka bisa melakukan manajemen secara batch terhadap produk. Nah, kemudian di sini ada client. Tabel client ini memiliki juga fungsi untuk melakukan registrasi, yaitu register, lalu login, dan juga logout. Kemudian pada bagian bawah ini kita memiliki tabel diskon, ya. Di dalam diskon ini ada name, is active, date from, date to, dan juga client ID. Is active di sini adalah untuk sebagai sebuah indikator apakah klien tersebut, apakah diskon tersebut masih aktif atau sudah kadaluarsa. Lalu date from dan date to ini adalah informasinya mengenai kapan diskon tersebut berlaku dan kapan diskon tersebut kadaluarsa. Nah, di dalam tabel diskon kita juga memiliki fungsi dasar CRUD, ya. Di sini sebagai tambahan kita memiliki read rules, create rules, update rules, dan delete rules. Rules di sini adalah rule diskon rule, di mana diskon rule adalah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh sebuah diskon. Misalnya minimal pembelian, maksimal item yang mendapatkan diskon, ya, kemudian berapa persentase dari diskon tersebut, dan maksimal dari diskon ini berapa. Lalu ini diskon rule type adalah indikatornya dari diskon rule. Di sini juga kedua tabel ini juga memiliki fungsi bawaan create, read, update, dan delete. Dan terakhir di tabel diskon ini kita kembali lagi ada sebuah fungsi get discount by card. Nah, di sini adalah sebuah fungsi untuk menghitung diskon berdasarkan barang belanjaan. Nah, ini adalah tampilan penuh untuk diagram, kelas diagram kita, ya. Jadi di sini ditunjukkan bahwa diskon ini memiliki hubungan ke klien, ya. Jadi yang tadi tidak terlihat di sini bundle, produk, dan juga produk kategori, ketiganya terhubung ke diskon rule. Karena diskon rule ini bisa jadi syaratnya adalah diskon ini hanya berlaku ketika ada produk tertentu, atau diskon berlaku hanya ketika ada bundle atau kategori tertentu yang terpilih. Oke, selanjutnya untuk state chart diagram, di sini kita menggambarkan state chart untuk kelas diskon. Nah, di sini dimulai dari pendaftaran pengguna melalui register user, ya. Maka di sini akan ada user baru. User baru ini bisa melakukan manajemen dari entitas produk yang tersedia. Nah, di sini fungsi yang digunakan adalah store, update, dan juga destroy. Kemudian karena ini adalah kelas diskon, di sini ada sebuah kondisi di mana promosi atau diskon ini diaktifasi. Di sini teraktivasi melalui add discount, di mana add discount ini akan melakukan penambahan promosi baru terhadap produk yang ada. Nah, promosi yang sudah teraktivasi ini bisa jadi terdeaktivasi karena adanya memang ingin untuk dideaktivasi atau promosi tersebut kadaluarsa. Nah, di sini fungsi yang kita gunakan adalah toggle discount state, ya. Kemudian promosi yang sudah deaktivasi ini bisa langsung berakhir ke bawah end state ini karena memang sudah deaktivasi dan tidak bisa digunakan oleh pengguna, dan bisa jadi diaktifasi kembali, ya. Di sini ada reactivate discount. Ini bisa terjadi apabila kita ingin memberi promosi yang sama pada waktu yang berbeda. Nah, ketika kita mau mengaktifasi ulang, maka di sini yang terjadi adalah toggle discount state lagi seperti yang di atas. Kita toggle menjadi inaktif dan toggle menjadi aktif. Kemudian promosi yang aktif ini bisa masuk ke end state di mana promosi dalam kondisi aktif dan siap digunakan pada situs klien. Selanjutnya untuk use case diagram kita ini adalah bagian back end, ya. Jadi di sini back end adalah seorang aktornya adalah klien. Klien bisa melakukan registrasi user, dan di sini proses yang wajib untuk di-include yaitu mandatory, yaitu cek dari ketersediaan data user tersebut. Lalu yang kedua adalah login. Ketika login, maka juga mandatory untuk melakukan cek validitas data user.
Lalu yang ketiga adalah klien ini bisa mengelola data produk, kategori, dan juga bundle. Yang keempat adalah klien bisa membuat promosi baru. Nah, ketika membuat promosi baru ini ada hubungan include, di mana di sini wajib juga untuk mendefine syarat dan ketentuan. Nah, di sini adalah discount rule, syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan ini bisa jadi semuanya adalah extend, karena tidak ada syarat yang wajib untuk di-include, syarat yang wajib untuk dimasukkan. Misalnya, di sini extendnya ke membatasi diskon berdasarkan persentase. Membatasi diskon berdasarkan persentase ini artinya adalah misalnya diskon ini hanya sebesar 20%. Ya, lalu di sini ada extend ke menambahkan maksimal item. Misalnya, diskon ini hanya berlaku untuk 5 produk pertama yang Anda pilih. Yang ketiga, kita extend ke menambahkan minimal perbelanjaan. Misalnya, minimal perbelanjaan kita adalah sebesar Rp50.000, baru kita akan mendapatkan diskon. Kemudian kita extend juga ke berlaku hanya pada produk, kategori, dan bundle tertentu. Kemudian kita extend lagi ke membatasi diskon berdasarkan nominal. Jadi misalnya klien sudah mendapatkan diskon 30% sebesar Rp500, tapi ternyata ada rule yang membatasi bahwa diskon hanya boleh sebesar Rp100.000 maksimal, maka diskon akhir yang didapatkan oleh klien tersebut hanya Rp100.000. Di sini ada rules-nya. Kemudian ketika kita buat promosi baru, kita kembali lagi. Di sini terjadi hubungan include, yaitu wajib untuk deaktivasi promosi apabila tanggal kadaluarsanya sudah tiba. Nah, kita ke use case untuk bagian front end. Untuk bagian front end, aktornya adalah seorang customer, di mana customer adalah pembeli yang mengunjungi situs dari klien kita. Nah, mereka bisa melihat produk berdasarkan kategori dan bundle. Nah, melihat produk berdasarkan kategori dan bundle ini ada hubungan extend ya. Extendnya ke memasukkan produk ke dalam cart. Ini extend karena calon pembeli ini tidak wajib untuk melakukan pembelian. Tapi begitu mereka memasukkan produk ke dalam cart, maka wajib atau include untuk membuat draft pemesanan yang bisa diakses melalui cart. Kemudian yang kedua adalah ketika kita melihat produk, kita juga bisa menampilkan halaman cart. Jadi ketika tadi sudah misalnya memasukkan ke dalam cart, sekarang customer ini melihat halaman cart. Ya, syaratnya adalah tertera di dalam note kecil ini. Apabila customer sudah memiliki produk yang diinginkan, maka terjadi pembuatan draft pemesanan yang berakhir dengan menampilkan cart. Lalu ketika kita sudah menampilkan cart, itu wajib untuk mendapatkan total perbelanjaan awal. Itu berapa perbelanjaannya. Lalu include, ini wajib untuk memilih diskon yang diinginkan apabila ada diskon, ada promosi. Nah, ketika sudah include, di sini di bawah mendapatkan harga akhir setelah diskon. Di sini kita yang akan bekerja untuk menghitung diskonnya dan mengembalikan kepada tampilan customer. Selanjutnya untuk communication diagram. Nah, communication diagram ini aktornya adalah seorang user, di mana melalui halaman UI produk ini, user bisa select all product. Di sini akan melalui controller untuk get kategori, get product, dan juga get bundle. Nah, kemudian yang kedua adalah customer ini melalui halaman UI product ini bisa melakukan pemesanan melalui controller, yaitu create pemesanan. Nah, create pemesanan ini akan turun ke 2.1.1 create pemesanan untuk memasuki form pemesanan ini. Kemudian di dalam form pemesanan ini akan turun lagi ke detail dari pemesanan. Apa saja produk-produk yang dipilih oleh klien tersebut. Ini adalah di 2.1.1.1 create pemesanan. Kemudian yang kedua, customer di sini juga bisa melakukan select discount melalui halaman cart. Di dalam halaman cart, sesuai yang tadi disampaikan, customer dapat memilih promosi apa yang dia inginkan. Nah, di sini akan masuk ke controller untuk get discount-nya dan ke discount. Nah, di sini masuk ke objek discount untuk mendapatkan get discount di 1.1.1. Selanjutnya untuk activity diagram. Activity diagram kami ini ada
3 aktor, yaitu client, server, dan juga customer. Nah, ini kita mulai dengan client dulu, di mana klien melakukan registrasi pengguna baru pada kita, dan kita sebagai server akan cek ketersediaan dan kelayakan dari pengguna. Apakah datanya valid? Jika tidak, maka kembali lagi ke registrasi pengguna, dan jika iya, maka registrasi selesai dan login. Lalu kita memungkinkan klien untuk manajemen data produk yang dijual, mengaktifasi promosinya, dan integrasi dengan aplikasi klien. Setelah mereka melakukan manajemen data pada sistem kita, mereka melakukanlah integrasi. Barulah selanjutnya ke customer. Nah, di sini customer baru bisa mengakses aplikasi klien, mengakses produk-produk yang dimiliki klien, memasukkan ke keranjang, dan mengakses halaman pembayaran dan mendapatkan harga akhir. Nah, di sini memasuki end state. Oke, selanjutnya untuk desain user interface. Untuk desain user interface kita menggunakan platform Figma. Ya, di sini kita ada 2 buah page. Yang pertama adalah Access Manager kita. Ya, di dalam Access Manager kita meletakkan data-data yang akan kita gunakan. Di sini misalnya kita ada content wrapper, ya, kita ada table row, table header. Nah, semua data-data ini kemudian kita akan susun ke dalam workspace kita. Di dalam workspace kita ini ada beberapa halaman desain dari aplikasi kita. Jadi kita berpatok pada desain ini untuk membangun sistem backend. Kita mulai dari halaman yang paling pertama adalah home. Ya, kita perbesar dulu. Ini adalah halaman home kita. Kemudian di samping ini ada halaman register. Ya, ini ada semua komponen yang kita masukkan. Kemudian kita ada halaman login di sini. Lalu kita turun ke bawah, ada halaman dashboard. Di bawah dashboard kita ada halaman produk. Ya, produk ini adalah listnya dan juga tempat kita membuat sebuah produk baru di sini. Di sampingnya di sini ada show. Ini adalah halaman untuk melihat detail ke dalam produk. Ya, di sini kita bisa klik edit untuk memasuki edit mode, dan sudah memasuki edit mode kita akan masuk ke sini. Oke, selanjutnya di bawah ini ada kategori. Juga sama, di sini ada listnya, dan ini adalah tempat untuk create. Ini adalah untuk show mode. Nah, di dalam show mode ini ada products. Nah, di sini ada list dari produk yang dimiliki oleh kategori tersebut. Nah, lalu di sini untuk edit mode. Di edit mode ini kita ada sama juga products. Nah, hal yang sama juga ada pada bundle. Yang ketiga adalah bundle. Di sini adalah untuk halaman utamanya. Di sini adalah halaman edit, halaman show, dan ini adalah halaman edit. Kemudian ini adalah discount. Di dalam discount ini ada rules, yaitu syarat dan ketentuannya. Dan di dalam rules ini juga kita ada halaman edit untuk menghapus rules yang tidak kita perlukan lagi. Selanjutnya kita ada halaman type. Ya, di dalam type ini kita bisa melakukan manajemen atas konfigurasi kita. Misalnya di sini applicable on certain product, artinya diskon ini hanya berlaku untuk produk-produk tertentu. Atau di sini must reach certain price, artinya diskon ini hanya bisa digunakan ketika total perbelanjaan Anda mencapai angka tertentu. Nah, di sini untuk halaman show dan halaman edit. Lalu kemudian ini ada yang terakhir, yaitu halaman rules. Disinilah kita melakukan manajemen atas syarat dan ketentuan. Di sini adalah untuk show-nya, dan yang terakhir ini adalah untuk halaman edit.